Lah, mana kopinya? Kok lama? Iya mas, sebentar. Ini mas kopinya. Makasih ya. Enak banget. Emang kalau liburan begini, minum kopi rasanya nikmat banget. Ya kamu enak mas, tiap minggu ada liburnya. Nah aku, tiap hari mesti kerja terus. Nyuci, masak, gosok pakaian. Nggak ada tuh pernah libur. Ya namanya juga pekerjaan istri. Kalau kamu libur, aku mau makan apa? Siapa mas? Irfan. Temen kamu? Iya, teman sekolah aku dulu. Bentar ya, aku angkat. Halo Van. Halo Ndi, gimana kabar kamu? Alhamdulillah baik Van. Kamu sendiri? Alhamdulillah baik juga Ndi. Oh iya, kamu sekarang di mana? Udah lama nih kita nggak ketemu. Aku masih di Jakarta Van. Jarang pulang kampung. Mau pulang kampung, tapi orang tua udah pada nggak ada. Jadi agak sungkan. Oh alah, pantes. 3 tahun aku nggak pernah lihat kamu. Kamu kerja di mana sekarang? Masih di tempat yang sama Van. Kayak yang dulu. Tapi alhamdulillah, sekarang aku udah diangkat jadi karyawan tetap. Widih, enak banget kamu ya. Gak kayak aku, masih lontang-lantung cari kerjaan. By the way, kamu masih jadi HRD kan? Alhamdulillah masih. Nah, kebetulan banget. Di tempat kamu ada lowongan gak? Bukannya kamu udah kerja? Nah itu dia Ndi. Di tempat aku kemarin kerja ada pengurangan karyawan besar-besaran. Nah, aku jadi salah satu yang kena. Ya gini deh, jadi nganggur. Emang kamu lulusan apa Van? Cuma SMK mesin Ndi. Tuh, kalau cuma SMA agak susah ya. Paling cuma bisa jadi satpam. Satpam juga nggak apa-apa kok. Yang penting kerja. Ya udah, besok aku tanya dulu ke atasan. Nanti kalau ada lowongan, aku langsung kabarin kamu. Tapi kira-kira ada nggak? Kalau menurut aku sih ada. Soalnya satpam yang kemarin udah resign. Dan sampai sekarang belum ada tuh penggantinya. Nah, boleh tuh. Ya udah, aku tunggu kabar baiknya ya. Oke. Dia ngomong apa mas? Biasa, soal kerjaan. Oh, mau kamu masukin? Ya kalau ada. Ini Andi gimana? Kok belum kasih kabar? Padahal udah 1 minggu. Apa nggak ada lowongan? Nah, pas banget nih orangnya telepon. Halo Ndi, gimana? Ada nih, tapi kerjanya malam. Kamu mau nggak? Ah, nggak masalah. Malam kek, pagi kek, yang penting kerja. Ya udah, kalau gitu kamu datang aja ke kantor aku. Nanti alamatnya aku kirim. Oke, makasih ya. Yes, akhirnya dapat kerja. Makasih ya, Ndi. Berkat kamu, sekarang aku udah dapat kerjaan. Santai aja kali. Namanya teman emang harus saling membantu. Ya udah, aku masuk ke kantor ya. Tunggu. Aku minta tolong satu hal lagi, boleh nggak? Minta tolong apa? Aku kan baru di sini, jadi belum punya tempat tinggal. Boleh nggak? Aku nginep di tempat kamu dulu. Aduh, gimana ya Van? Bukannya nggak boleh. Tapi kamu kan tahu, kalau aku udah punya istri. Jadi, mohon maaf banget. Oh iya, aku sampai lupa kalau kamu udah nikah. Sorry ya. Iya, nggak apa-apa. Aku maklum kok. Tapi kalau kamu butuh tempat tinggal, kebetulan di dekat rumahku ada kontrakan kosong. Kalau kamu berkenan, kamu bisa kok ngontrak di sana. Boleh. Aku mau. Gimana, Van? Cocok kontrakannya? Cocok, Di. Kalau cocok, Mas bisa mulai tinggal sekarang.
PR-nya nanti nggak apa-apa kalau Mas udah gajian. Beneran, Pak? Makasih. Sama-sama. Kalau begitu saya permisi. Sorry Andi, aku jadi ngerepotin kamu lagi. Nggak apa-apa, namanya juga temen. Mas Andi, Aku di sini nah. Mas Andi, pergi kok nggak bilang-bilang. Aku nyariin kamu tahu. Iya, maaf. Mas buru-buru. Takutnya kontrakan ini udah ada yang isi. Oh iya, kenalin. Ini teman aku, namanya Irfan. Salam kenal teh, nama saya Irfan. Saya Diana. Salam kenal juga. Ya udah yuk Mas, kita pulang. Aku udah masakin makanan buat kamu. Van, sorry ya, aku pulang dulu. Iya Andi, hati-hati. Oh, jadi itu teman kamu yang namanya Irfan. Ganteng juga ya Mas? Kenapa? Kamu suka sama dia? Ih, ya enggak lah. Ya kali kamu muji orang di depan suami sendiri. Kalau nggak suka apa coba? Ya aku kan cuma bilang kalau dia ganteng. Gak lebih kok. Kenapa? Kamu cemburu ya? Aku? Cemburu? Enggak kali. Apaan? Orang mukanya merah gitu? Berarti kamu cemburu. Iya kan? Ayo ngaku. Enggak. Aku bilang enggak ya enggak. Ih, udah ketahuan. Masih aja nggak ngaku. Apa gelitikin nih? Jangan dah, geli tahu. Ya habis, nggak ngaku sih. Duit tinggal sisa 700. Kalau cuma buat makan sih pas. Tapi kalau ada kebutuhan mendadak, bisa minus nih. Untung kontrakan sama tempat kerja deket. Jadi hemat buat transport. Nggak perlu ngangkot. Teh Diana. Mau kemana teh? Mau balikin tabung gas? Dipakai ngejas terus. Ah, itu mah bukan tabungnya teh yang masalah. Tapi karetnya. Kamu bisa benerin? Insya Allah bisa teh. Ya udah yuk, kita ke rumah. Nah, udah nggak bunyi lagi. Aman. Wah, kamu hebat ya. 2 jam loh, aku utak-atik nggak bisa. Masa sih teh? Padahal gampang loh. Ya udah ya, saya balik ke kontrakan. Bentar. Saya boleh minta nomor kamu nggak? Ya, takutnya bunyi lagi. Gak apa-apa kan kalau saya ngerepotin kamu lagi? Nggak apa-apa kok teh. Catat ya. 081 281 381 481. Nah, aku berangkat ya. Iya mas, hati-hati. Tunggu mas. Kamu nanti malam mau makan apa? Biar aku buatin. Apa ya? Ikan bakar boleh deh. Oke, nanti malam aku buatin. Enaknya bikin ikan bakar pakai ikan apa ya? Kalau bandeng, dagingnya terlalu sedikit. Takutnya Mas Andi kurang puas. Apa aku pakai ikan gurame aja ya? Selain ikannya gede, dagingnya kan juga enak. Nah, iya. Itu aja ah. Copet. Tiap hari pulang kerja jam segini terus. Lama-lama bosan juga. Kapan bisa sih pagi? Mas Ivan, tolong mas, dompet saya.
Dicopet orang. Mana teh copetnya? Itu mas, yang barusan lari. Ya udah, Teteh tunggu di sini. Saya akan kejar. Ah, Sakit ya mas? ya lumayan teh. Maafin aku ya mas. Gara-gara aku, Mas Irfan jadi bonyok-bonyok ini. Aku nggak tahu kalau Mas Irfan nggak bisa berantem. Gak apa-apa teh. Yang penting dompetnya udah balik. Lagian ini juga luka kecil kok. Besok juga sembuh. Sayang, aku pulang. Kamu udah pulang mas? Iya, aku sengaja pulang cepat. Kan mau makan ikan bakar buatan kamu. Soal itu, aku nggak jadi masak ikan mas. Soalnya tadi pas aku ke pasar, dompet aku kecopetan. Dan Mas Irfan bantu aku buat ngejar tuh copet. Dianya malah digebukin sama copetnya. Kamu serius? Terus gimana kondisinya sekarang? Tadi sih udah aku obatin mas, sama aku kompres juga. Mungkin sekarang udah mendingan. Kasihan banget Irfan. Ya udah, nanti aku coba jenguk dia. Oh iya, terus sekarang kamu masak apa? Masak telur sama masak kangkung mas. Ya udah nggak apa-apa. Yuk kita makan. Aku udah lapar. Ayo. Kenapa aku nggak bisa tidur ya? Kok aku mikirin Mas Irfan terus? Rasanya aku pengen banget ketemu dia lagi. Aku takut dia kenapa-napa. Nak, aku berangkat. Gak sarapan dulu mas? Aku udah buatin makanan loh. Enggak ah, takut kesiangan. Lagian hari ini mau ada rapat penting di kantor. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ngomong-ngomong, kamu kok hari ini cantik banget. Pakai baju bagus lagi. Mau kemana? Aku mau warisan. Iya, mau warisan mas. Oh, kirain mau kemana? Ya udah, aku berangkat ya. Iya mas, hati-hati. Mas Irfan. Mas, Ada apa teh? gak ada apa-apa. Aku cuma mau tahu kondisi kamu. Kamu udah sembuh? Alhamdulillah udah mendingan teh. Oh, syukur deh. Oh iya, aku bawain kue nih buat kamu. Ah, repot-repot amat. Gak repot kok, cuma kue biasa. Mari teh, masuk. Maaf ya teh, kontrakannya sempit, jadi nggak ada kursi. Gak apa-apa, namanya juga dari nol. Oh iya, teteh mau minum apa? Biar saya bikinin. Gak usah repot-repot. Muka kamu kok masih lembam? Iya teh, mungkin 1-2 minggu lagi baru bener-bener hilang. Aku semalam gak bisa tidur tahu mikirin kamu. Aku khawatir banget. Khawatir kenapa teh? Aku nggak apa-apa kok. Tapi kan gara-gara aku kamu jadi kayak gini. Teteh mau ngapain teh? Udah, kamu diam aja. Kamu juga suka kan sama aku? Tapi teh, nanti kalau ada yang lihat gimana? Nggak akan ada yang lihat. Percaya deh sama aku.
Kamu kenapa sih, Nak? Kok dari tadi muntah-muntah mulu? Gak tahu nih mas. Badan aku rasanya gak enak banget. Rasanya mual-mual terus. Ya udah, kita ke rumah sakit yuk. Aku takut kamu terjadi apa-apa. Selamat Pak Andi, sebentar lagi Bapak akan menjadi ayah. Maksudnya, Dok? Apa Bapak nggak tahu? Istri Bapak sedang hamil, dan usia kandungannya sekitar 5 minggu. Alhamdulillah, akhirnya aku hamil mas. Sebentar lagi kita punya anak. Iya. Alhamdulillah. Ya udah, kamu tunggu di luar. Aku mau bicara dulu sama dokter. Jangan lama-lama ya mas. Aku harus banyak istirahat. Iya. Dok, bukannya dokter bilang kalau saya mandul. Tapi kenapa istri saya bisa hamil? Saya juga bingung Pak Andi. Menurut pemeriksaan, sperma Bapak belum bisa membuahi sel telur. Dan ini sangat mustahil kalau istri Bapak bisa hamil dengan Bapak. Maksudnya, Dok? Maaf Pak Andi, saya yakin kalau Bapak lebih tahu dengan apa yang saya bicarakan. Mas, barusan aku lihat baju-baju bayi di online. Semuanya lucu-lucu tahu. Ada yang buat cowok, ada yang buat cewek. Gemesin banget. Kira-kira nanti anak kita cowok atau cewek ya mas? Mas? Mas Andi? Mas? Anak itu anak siapa, Nak? Kamu ngomong apa sih mas? Jelas-jelas ini anak kamu. Aku tanya sekali lagi. Anak itu anak siapa? Ini... Kamu kan tahu kalau aku mandul. Jadi nggak mungkin kamu punya anak dari aku. Jawab, Nah. Siapa ayah dari anak ini? Kalau kamu nggak mau bilang, sekarang juga aku bakal aduin ini ke orang tua kamu. Jangan mas, jangan. Sebenarnya anak ini adalah... Irfan! Keluar kamu, Irfan! Mas, malu mas, dilihat orang-orang. Andi? Teh Diana? Ada apa ya? Ada apa kamu bilang? Kamu kan yang udah hamilin Diana? Jadi kamu udah tahu, Di? Di, sorry. Aku nggak bermaksud. Alah, udahlah. Aku nggak butuh penjelasan kamu. Aku kurang apa fan sama kamu? Tapi kamu justru menikam aku dari belakang. Di, dengerin dulu, Di. Tutup mulut kamu. Dan mulai sekarang, hubungan pertemanan kita putus. Tapi, Di, Dan buat kamu, Diana, kamu sekarang bukan istri aku lagi. Mulai sekarang, kita cerai. Mas, Mas Andi, Mas. Maafin aku, Nak. Mungkin jodoh kita memang sudah selesai. Aku nggak tahu harus berbuat apa sekarang. Aku sayang sama kamu, tapi perbuatan kamu sungguh sangat kelewatan. Aku nggak bisa maafin kamu. Andai ayah dari anak itu adalah aku pasti akan sangat bahagia. Tapi kenyataannya, aku nggak bisa memberikan anak untuk kamu. Aku bukan laki-laki sempurna, Nak. Aku mandul. Aku nggak berguna. Bersama Irfan, semoga kamu bisa bahagia. Bangunlah rumah tangga seperti yang kamu idam-idamkan. Aku akan selalu melihat kamu, walaupun kamu sudah bersama dengan yang lain. Diana, selamat tinggal. Untuk sekarang dan selama-lamanya.